Baik anak-anak, Ibu mulai aja ya pertemuan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Selamat Bu. pagi Ibu. Alhamdulillah baik, Bu. sehat. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Sudah siap pertemuan buat pembelajaran hari ini? Siap, Ibu. Nah, Oke, kita awali dengan berdoa dulu. Silakan siapa yang bersedia memimpin doa? Saya, Bu. Oke, boleh. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih, Iqbal. Bagaimana hari ini hadir semua? Bagaimana anak-anak? Oke, Ibu absen aja dulu ya. Kelihatannya Ya, ada Ibu. yang belum hadir. Oke, Ibu absen. Muhammad Akil Rizkilah. Muhammad Akil Rizkilah. Hadir, Bu. Hadir. Hadir. Oke. Hadir. Dias Eka Kusuma. Dias Eka Kusuma. Sepertinya terhambat jaringan, Bu. Jaringannya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Wahyu Alicia Pratama. Wahyu Alicia Pratama. Hadir, Bu. Hadir. Hadir, Bu. Julia Nurmayanti. Hadir, Bu. Hadir. Aula Rizkiana. Hadir, Bu. Hadir. Raihan Fahrezi. Raihan Fahrezi. Raihan. Ada di Bu. Ada Cuma ya. terkendala jaringan kayaknya. Oke. Ramli Dilaga. Ramli izin, Bu. Oh, izin. Kemana dia? Ada urusan keluarga, Bu, katanya. Oke. Ahmad Nur Yasin. Hadir, Bu. Hadir. Dias Octavian Ningrum. Saya, Bu, hadir. Oke. Iqbal Nugraha. Hadir, Ibu. Uus Ustiaroh. Izin, Bu. Izin. Oke. Nayuan Alamsyah. Hadir, Bu. Banyak yang hadir ya hari ini ya. Oke, Ibu izin share screen dulu. Apakah sudah kelihatan? Anak-anak, apakah share screen-nya udah kelihatan? Sudah ada, Ibu. Oke. Kita masuk ke pembahasan kita hari ini. Jadi materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai tentang tenaga listrik 3 fasa. Pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah ngebahas ya tentang listrik 1 fasa. Lalu ada yang tahu apa perbedaan dari listrik 1 fasa dengan listrik 3 fasa? Ada yang tahu dan bisa jelasin ke teman-temannya sebelum Ibu yang ngejelasin? Saya, Bu. Oke, silakan. Perbedaan listrik 1 fasa dengan 3 fasa, yakni listrik 1 fasa menggunakan 2 kawat penghantar, yang ke-1 sebagai kawat fasa atau L, dan yang kedua sebagai kawat netral atau N. Sedangkan listrik 3 fasa ini menggunakan 3 kawat fasa, yakni RST, dan 1 kawat netral, Bu. Oke, terima kasih. Jawabannya sudah benar ya. Jadi udah paham ya, sedikit paham.
Jadi yang pertama ini kita belajar arus dulu. Jadi arus itu terbagi menjadi dua, yaitu arus listrik searah atau DC dan arus listrik bolak-balik atau AC. Dinamika arus bolak-balik karena listrik ini mempunyai bentuk gelombang sinusoidal yang artinya polaritasnya berubah-ubah antara kutub positif dan negatif. Dan arus AC ini terbagi menjadi dua, yaitu satu fasa dan tiga fasa. Penjelasan tentang satu fasa sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Untuk sekarang kita bahas untuk yang tiga fasanya. Nah, masuk ke listrik tiga fasa. Jadi, instalasi listrik tiga fasa adalah jaringan listrik yang menggunakan tiga kawat fasa, yaitu R, S, T, dan satu kawat netral, yaitu N, atau sering disebut kawat ground. Menurut istilah listrik tiga fasa, terdiri dari tiga kabel bertegangan listrik dan satu kabel netral. Umumnya, listrik tiga fasa bertegangan 380 volt yang banyak digunakan di industri atau di pabrik. Jadi, listrik instalasi tiga fasa ini merupakan listrik AC atau alternating current yang mempunyai tegangan yang sama di setiap fasanya, yaitu R, S, dan T. Nah, di sini ada dua macam tegangan listrik yang dikenal dalam sistem tiga fasa ini, yaitu yang pertama, tegangan antar fasa atau yang biasa disebut VVP, voltage fasa to fasa, atau ada juga yang menggunakan istilah voltage line to line. Yang kedua, yaitu ada tegangan fasa ke netral atau VPN, voltage fasa to netral atau voltage line to netral. Nah, di sini ada keuntungan listrik tiga fasa. Apa aja sih keuntungannya? Yang pertama, menyediakan daya listrik yang besar. Industri atau hotel memerlukan daya listrik yang besar, sehingga memerlukan jaringan yang banyak. Tapi pada output terakhir untuk pemakaian hanya memerlukan satu fasa. Listrik tiga fasa biasanya diperlukan untuk menggerakkan motor industri yang memerlukan daya besar. Keuntungan yang kedua dari tiga fasa yaitu karena menggunakan tegangannya lebih tinggi, maka arus yang mengalir akan lebih rendah untuk daya yang sama, sehingga untuk daya yang besar, kabel yang digunakan bisa lebih kecil. Keuntungan kedua itu sama dengan kayak lebih untuk pembiayaannya lebih murah. Nah, di sini ada prinsip tiga fasa. Apa sih prinsip tiga fasa itu? Nah, prinsip tiga fasa itu memenuhi kebutuhan dalam suplai daya listrik sistem satu fasa dikembangkan menjadi tiga fasa. Sistem ini menggunakan tiga gelombang sinusoidal yang mempunyai perbedaan sudut fasa masing-masing 120 derajat. Nah, ini adalah gambar gelombangnya. Di sini sudah terjelas ada gelombang sebanyak 3. Bisa dilihat ya. Nah, selanjutnya di sini ada jenis beban instalasi tenaga listrik. Yang pertama itu ada resistif, di mana resistif itu beban yang memiliki sifat resistif akan memiliki sifat yang sama dengan resistor atau R. Apabila beban tersebut dialiri arus listrik, maka arus yang mengalir ke beban tersebut adalah arus nominal. Contoh beban listrik yang bersifat resistif ini adalah seperti lampu pijar, atau penerangan, setrikaan, alat rumah tangga yang bersifat pemanas lainnya. Jenis beban instalasi tenaga listrik yang kedua yaitu induktif, di mana induktif itu beban yang bersifat induktif memiliki sifat yang sama dengan indikator atau L. Arus listrik yang mengalir melalui beban tersebut akan disimpan dalam bentuk medan magnet. Nah, contoh dari jenis beban instalasi listrik induktif itu seperti pompa air, blender, kipas angin, dan alat lainnya yang memanfaatkan energi listrik untuk menghasilkan energi gerak. Yang ketiga itu ada kapasitif.
kapasitif itu beban yang bersifat kapasitif memiliki sifat yang sama dengan kapasitor. Atau hampir sama dengan jenis beban induktif, namun beban ini bersifat kapasitif menyimpan energi listrik murni. Nah, ini itu jenis beban instalasi listrik yang digunakan dalam 3 fasa. Karena industri besar ini menggunakan penggerak berupa motor listrik, memerlukan kapasitor untuk menghemat daya. Oke, kita lanjut. Peralatan instalasi tenaga listrik. Peralatan instalasi tenaga listrik 3 fasa, yaitu PHB atau perangkat hubung bagi 3 fasa untuk pemakaian tenaga listrik sistem pembagi arusnya. Itu fungsi PHB-nya. Nah, perlengkapan PHB 3 fasa terdiri dari yang pertama ada rumah PHB, yang kedua ada saklar penghubung utama, yang ketiga ada sekring utama, yang keempat ada rel pembagi, yang kelima ada saklar pembagi, yang keenam ada sekring pembagi, yang ketujuh ada sambungan tanah atau grounding, yang kedelapan perlengkapan alat ukur listrik lainnya. Nah, bahan pengantar untuk instalasi tenaga listrik 3 fasa yaitu yang pertama, yang paling banyak dipakai yaitu tembaga. Karena tembaga merupakan bahan pengantar yang paling banyak, yang paling baik setelah perak, dan harganya pun murah. Untuk tembaga ini, bahan pengantar yang baik setelah perak dan harga juga cukup murah. Selain itu, banyak juga digunakan aluminium sebagai penghantar, walaupun tahanan jenisnya agak besar. Hal ini dengan pertimbangan sangat berlimpah harganya dan menjadi lebih murah. Sampai sini paham? Bagaimana? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, materi hasil dari PPT Ibu sudah selesai. Bila ada pertanyaan, silahkan ditanyain. Ada yang izin bertanya? Bu, izin bertanya. Boleh. Mengapa ada sistem untuk 3 fasa, Bu? Oh, oke. Ibu jawab ya. Jadi, kenapa sih ada sistem 3 fasa itu? Jadi, karena 3 fasa ini memiliki keunggulan. Yaitu keunggulannya apa sih, Bu? Yang itu keunggulannya itu daya yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan sistem 1 fasa. Dengan besar penghantaran, walaupun sistemnya lebih besar, tapi penghantar dan arusnya itu sama. Seperti itu, Iqbal. Oke, sudah cukup paham ya semuanya? Sudah, Ibu. Iya, sudah, Bu. Cukup ya? Sudah, Bu. Oke. Baiklah, setelah penjelasan tadi, kesimpulan yang bisa kita dapat yaitu listrik 3 fasa itu menggunakan 3 kawat penghantar fasa yaitu R, S, dan T, dan 1 kawat netral di mana bertegangan 380 volt. Listrik 3 fasa memiliki keunggulan yaitu dengan tegangan tinggi maka arus akan lebih rendah untuk daya yang sama, sehingga kabel yang digunakan bisa lebih kecil. Setelah penjelasan dan kesimpulan tadi, Ibu rasa sudah cukup ya semuanya? Sudah paham kan? Ya, Ibu. Oke. Terima kasih, Ibu. Oke. Sudah, Bu. Oke, rangkaian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini telah kita laksanakan dengan baik. Terima kasih atas antusias kalian dalam pembelajaran kali ini. Materi yang sudah Ibu sampaikan tadi jangan dilupain, kalau bisa dipelajari lagi lebih dalam. Jika ada kesulitan dan pertanyaan dalam materi ini atau materi di luar ini, bisa bertanya sama Ibu lewat WhatsApp atau di pertemuan selanjutnya ya. Ya, Ibu. Oke. Anak-anak jangan semangat terus dalam mencari ilmu ya, jangan pernah bosan mencari ilmu.
Sebelum berakhir, mari kita mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih.